tentang pokok dari suatu perkara dan tiangnya serta puncaknya, ya serta puncaknya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, bahkan iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Pokok dari segala perkara atau pokok dari suatu perkara itu adalah Islam. Kemudian wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa pokok dari suatu urusan itu adalah Islam. Maka Islam ini merupakan pangkal dari segala urusan. Sehingga sudah selayaknya bagi kita sekalian dalam setiap urusan kita untuk mengembalikan perkaranya kepada apa yang diinginkan di dalam syariat Islam, baik dalam perkara ibadah, akidah, maupun dalam perkara muamalah kita. Ya, dalam komunikasi kita dengan orang lain, maka hendaknya kita hubungkan dengan syariat Islam. Maka tentu ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ya, dalam setiap gerak kita dan langkah kita dan aktivitas kita, dalam setiap urusan-urusan yang kita lakukan, maka tidak terlepas bagi kita sekalian untuk senantiasa berpedoman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan pokok dari segala urusan. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Maka sebagaimana yang kita ketahui, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang ini merupakan salah satu di antara rukun yang dengannya menjadi tegak sebuah rumah. Sebuah rumah tidak akan pernah tegak tanpa berdirinya tiang. Yang tentunya berdirinya tiang ini adalah diawali dengan pondasi yang kokoh. Maka di dalam Islam, pondasi ini adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan akidah. Oleh karena itu dia dinamakan dengan al-usul. Ya, al-usul yaitu perkara-perkara yang pokok. Ya, ma yubna alaihi syai'un, ya sesuatu yang ada dibangun di atasnya. Itu yang dinamakan dengan al-usul. Masalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada para rasul, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat, dan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka kesemuanya ini masuk dalam pondasi dari keislaman kita yang kita kenal dengan akidah. Maka setelah itu yang penting dan yang paling penting adalah tiang. Ya, maka sholat ini merupakan tiangnya daripada agama ini. Sehingga bangunan Islam yang dimiliki oleh seseorang itu akan senantiasa tegak ketika dia menegakkan sholat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sholat ini merupakan perkara yang paling utama, ya, setelah seseorang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, setelah dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka selanjutnya yang paling wajib baginya untuk dikerjakan adalah melaksanakan sholat. Sehingga ya, sejatinya bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan tiang dalam bangunan agama mereka. Maka apalah gunanya sebuah bangunan apabila tidak memiliki tiang? Maka bangunan ini akan menjadi runtuh. Maka demikian pula dengan sholat. Oleh karena itu sholat ini merupakan tiangnya agama, maka hendaknya kita menjaga sholat. Maka barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka insya Allah akan memberikan pengaruh dan dampak pada perbaikan amalan-amalan setelahnya. Baik, kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Jadi puncak daripada agama ini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya amalan setelah amalan yang wajib, maksudnya amalan yang wajib setelah kita mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian berhaji, ya, maka yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka dia merupakan puncaknya. Ya, dia merupakan puncaknya.
Oleh karena itu, di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam ini, maka hal yang paling urgen, yang paling awal yang dilaksanakan ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah perbaikan tauhid. Ya, kita mendakwahi manusia kepada tauhid agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan mereka atau menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Maka kemudian setelah penyampaian dakwah ini, maka tentunya yang paling akhir adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang merupakan perkara yang dengannya tegak syariat Islam yang mulia ini menjadi sempurna, atau menjadi sempurna tegaknya syariat Islam yang mulia. Baik. Kemudian Nabi SAW beliau menyebutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, apakah ingin aku kabarkan kepadamu ya mengenai kunci daripada itu semua, ya kunci daripada itu semua atau pengendali daripada itu semua. Kemudian qultu, Muadz bin Jabal mengatakan, aku mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW beliau memegang lisannya, fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Nabi SAW memegang lisannya yang mulia dengan tangannya, kemudian beliau mengatakan, tahanlah olehmu ini, maksudnya tahanlah olehmu lisan. Kemudian Muadz bin Jabal mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa disebabkan perkataan kita? Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, thaqilatka ummak, ya, engkau kehilangan ibumu. Maksudnya ini merupakan ungkapan yang menunjukkan akan besarnya besarnya informasi, bobot informasi yang disampaikan sebelumnya. Sehingga Nabi SAW memberikan dengan ungkapan ini, thaqilatka ummak, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, bukankah yang menyebabkan manusia itu diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan disebabkan oleh hasil daripada ucapan atau perkataan yang mereka ucapkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW menutup wasiat beliau kepada Muadz bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan dengan hal yang menjadi faktor di antara faktor yang terpenting yang dengannya menjadi sebab kita bisa istiqamah di atas pintu-pintu kebaikan, yaitu apa? Kata Nabi SAW, kufa 'alaika hadza, tahanlah olehmu lisan ini, ya, tahanlah olehmu lisan ini. Kenapa demikian? Karena memang yang menyebabkan, kata Nabi SAW, banyaknya manusia diseret di atas wajah-wajah mereka, ya, di atas neraka adalah disebabkan perkataan-perkataan mereka. Karena perkataan ini terkadang susah untuk dikontrol. Seorang apabila dia sudah berkata-kata, apabila dia sudah berbicara yang banyak, maka terkadang susah untuk dia kontrol, sehingga terkadang menyerempet ke hal yang bisa menjerumuskannya kepada kebinasaan. Waliyadzubillah, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak sadar bahwasanya konsekuensi perkataannya ini bisa menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka, ya. Terkadang seseorang tidak sadar dia mengucapkan perkataan-perkataan, apakah itu hanya sekedar main-main, ya, tetapi perkataannya mengandung hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti al-istihza'u bid-din, memperolok-olok agama ini. Terkadang seseorang bercanda, akan tetapi dalam candaannya itu terdapat olok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dengan sebab itu menjadikan dirinya dihapuskan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang munafik, maka mereka telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian meminta uzur, tidak usah kalian beruzur, sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan
keimanan kalian. Ini terjadi ketika orang-orang munafik mereka mengolok-olok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan mereka adalah orang yang penakut, orang yang perutnya gendut, kemudian paling pecundang, ya. Setelah itu, ya, diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyadari seperti itu, akhirnya dia pun merasa dan mengejar, ya, mengejar hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala. Dia mengejar untuk meminta maaf, tetapi kemudian dia telah didahului oleh ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tidak usah kalian minta maaf, sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Naudzubillah. Ini karena perkataan, ya. Perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, salah satu di antara faktor yang bisa menyebabkan kita istiqamah di atas kebaikan adalah apabila kita berusaha untuk mengendalikan lisan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ya, subhanallah. Ketika seseorang berusaha untuk mengendalikan lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa daripada kalian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lisan ini memang tidak bertulang. Akan tetapi perkara yang ditimbulkan dari lisan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berat. Betapa banyak pertumpahan darah itu terjadi hanya karena lisan ini, ya. Dendam kesumat, kezaliman, dan seterusnya ini biasa muncul juga karena sebab lisan. Oleh karena itu penting bagi kita kiranya untuk memperhatikan hal ini agar kita tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah. Sebaliknya apabila kita tidak bisa atau tidak berusaha untuk menjaga lisan kita, maka sangat dikhawatirkan kita juga tidak akan mampu untuk menjaga keistiqomahan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa lisan ini merupakan kunci daripada itu semua. Artinya kalau engkau ingin bisa istiqamah dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan, ya, menghidupkan pintu-pintu kebaikan, maka usahakanlah untuk mengendalikan lisan. Maka Nabi SAW beliau memberikan jaminan kepada orang-orang yang bisa menjaga apa yang berada di antara kedua jenggotnya dan di antara kedua pahanya. Maksudnya yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya. Maka Nabi SAW akan menjamin bagi surga bagi orang-orang yang bisa menjamin untuk bisa menjaga lisannya dan kemaluannya. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita berbicara maka perhatikanlah. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak, maka hendaknya dia diam. Berkata yang baik maknanya adalah kita berkata yang jujur, yang benar, bukan sebuah kedustaan. Ya, kedustaan diharamkan untuk diucapkan kecuali pada beberapa hal yang dikecualikan untuk memperbaiki urusan manusia misalnya. Itu diantaranya. Ya, tapi dia sangat terikat. Ya, dia sangat terikat. Akan tetapi secara asal bahwasanya kedustaan ini tidak diperbolehkan. Bahkan kata Nabi SAW, hendaknya kalian menjauhi sifat dusta, kedustaan, karena dia adalah mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga dia catat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Kemudian yang kedua adalah hendaknya perkataan kita ini mengandung maslahat, ya, mengandung maslahat. Mungkin yang kita ucapkan adalah perkataan yang benar, akan tetapi hendaknya kita memperhatikan kondisinya. Apakah kebenaran yang kita sampaikan ini bisa mendatangkan kemaslahatan ataukah bahkan bisa sebaliknya mendatangkan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Berikanlah peringatan in nafa'ati dzikra, ketika peringatan itu bermanfaat. Disebutkan oleh para ulama
Mereka mengatakan artinya apabila memang kita memandang bahwasanya peringatan yang kita berikan ini tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan lakukan, karena ini bisa kontraproduktif. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim." Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan sebuah pembicaraan yang belum sampai kepada pemahaman akal mereka, melainkan pembicaraan itu akan menjadi fitnah bagi sebagian di antara mereka. Dan dia juga mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifuna, berbicaralah engkau kepada manusia dengan perkara yang mereka ketahui, yang mereka pahami. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya dituduh-dustakan? Maka ini, perhatikanlah, tidak semua kebenaran itu layak untuk kita sampaikan di setiap waktu dan di setiap keadaan atau kepada setiap orang. Akan tetapi terkadang kita menyimpannya untuk sebuah kemaslahatan, sebagaimana hadits Muadz bin Jabal ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hak Allah yang paling agung, yaitu agar manusia hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan hak hamba adalah agar orang-orang yang bertauhid Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Kemudian Muadz bin Jabal mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah selayaknya aku berikan kabar gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi SAW, "La tubashirum fayattakilu." Jangan engkau berikan kabar kepada mereka ini dulu, karena mereka nanti akan bergantung dengan hadis ini. Karena pada waktu itu Nabi SAW memandang ini belum maslahat apabila disampaikan, karena manusia bisa bergantung. Maka apatah lagi kita, hendaknya kita berusaha untuk mempertimbangkan dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Yang pertama haruslah benar, yang kedua apakah perkataan kita ini mendatangkan maslahat atau bisa menimbulkan kemudaratan. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kepada keistiqamahan di jalannya, dan semoga kita bisa menjaga lisan-lisan kita dari perkata-kata yang buruk, celaan, perkataan dusta, atau perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Kita bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya dari Ibu Susi di Natuna. Ustadz, bagaimana jika istri yang mencari nafkah sedangkan suami pemalas, hanya main HP dan makan tidur, tak mau membantu pekerjaan rumah? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, seorang suami dia memiliki kewajiban dan juga memiliki hak, maka sebagaimana juga seorang istri dia memiliki kewajiban dan dia juga memiliki hak. Maka seorang suami dia merupakan pemimpin di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Seorang laki-laki itu atau laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya Allah melebihkan laki-laki di atas wanita dalam perkara-perkara tertentu, dan juga karena mereka menafkahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya tugas utama seorang suami di samping mereka menjadi pemimpin, membimbing istri mereka, mengarahkan istri mereka, dan mereka adalah ibarat nakoda di dalam sebuah bahtera. Yang kedua adalah mereka memberikan nafkah. Nafkah yang dimaksud sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang istri dan anak-anak mereka. Ini merupakan kewajiban mereka. Maka apabila seorang suami dia tidak memiliki halangan, tidak memiliki halangan, uzur yang bisa menghalanginya dari mencari nafkah, kemudian dia tidak melakukannya karena malas, maka dia berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Maka dia berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Maka hendaknya seorang istri dalam perkara ini dia diingatkan suaminya. Kalaupun seorang istri misalnya dia mencari nafkah, ini tidak menggugurkan kewajibannya bahwa dia adalah seorang wanita, seorang istri yang dipimpin oleh seorang suami.
Ya. Tidak lantas dia kemudian mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang jelas suami ini berdosa, dan si istri ketika dia mencari nafkah, maka ya itu merupakan sebuah keutamaan ketika suaminya tidak bekerja. Maka ya, dalam perkara ini hendaknya si istri bisa mengingatkan kepada suami, tentunya dengan cara yang baik. Apabila tidak, maka si istri ini memiliki hak untuk menuntut apabila dia ingin berpisah dari suaminya, karena memang suaminya tidak menjalankan kewajibannya. Apalagi disebutkan di sana hanya tidur-tidur kemudian main HP. Ya, semoga saja suami ini adalah orang yang sholat. Ya, semoga saja, tetapi kita pahami bahwasanya kalau orang yang melaksanakan sholat dan memahami agama ini dengan baik, maka tentunya dia akan menyadari akan kewajibannya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menasihati, hendaknya ibu memberikan nasihat yang baik kepada suami ibu, ya. Kemudian banyak mendoakan kepada suami ibu. Kemudian anggaplah nafkah yang ibu cari ini sebagai bentuk sedekah yang ibu berikan. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan, ya, itulah merupakan sedekah yang kita berikan. Karena ini bukan merupakan tanggung jawab mutlak bagi seorang ibu ketika dia masih mempunyai seorang suami untuk mencari nafkah. Maka ini semoga dihitung sebagai pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala bagi ibu. Tetapi kalau memang ibu memiliki keinginan, ya, karena keadaan ini menjadikan kehidupan ibu itu sulit, maka ibu memiliki hak pilihan. Apakah ibu mempertahankan atau ibu mengajukan untuk melakukan perpisahan dengan suami ibu. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum kepada Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Afni di Nanggro Aceh Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ayat apa yang kita baca dalam sholat tahajud? Apakah ayat-ayat pendek boleh dibaca dalam sholat tahajud? Dan ayat apa yang bisa dibaca, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu untuk engkau baca di dalam Al-Quran. Maka yang afdal untuk kita baca ketika kita melaksanakan sholat, termasuk juga sholat malam, adalah surat-surat yang kita sudah hafalkan, yang mudah bagi kita untuk membacanya, dan juga yang telah kita pahami maknanya, ya. Karena bacaan di tengah malam itu hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, dia lebih memiliki pengaruh yang besar. Sebenarnya, ya, apabila kita mampu untuk membacanya, maka bacalah ayat-ayat yang panjang. Bacalah ayat-ayat yang panjang, karena memang salat malam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang yang memang mencintai untuk membaca Al-Qur'an. Wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, maka diutamakan apabila kita mampu adalah bacalah dengan tartil dan ayat-ayat yang panjang. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat malam bersama dengan salah seorang sahabat. Kalau saya tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau di rakaat yang pertama beliau membaca setelah membaca surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah. Saat itu sahabat mengira bahwasanya Nabi SAW akan selesai pada ayat kesekian, akan tetapi Nabi melanjutkan hingga menyelesaikan surat Al-Baqarah. Setelah itu Nabi SAW membaca surat An-Nisa. Setelah itu Nabi membaca surat Al-Imran. Bagaimana panjangnya bacaan Nabi SAW. Oleh karena itu, salah satu di antara ciri daripada sholat malam sebenarnya adalah bacaan yang panjang, ya. Oleh karena itu dia dinamakan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, berdiri di malam hari. Kenapa dinamakan dengan berdiri di malam hari? Karena dalam keadaan berdiri seseorang membaca Al-Quran, ya. Dia dalam keadaan berdiri dan dia membaca Al-Quran. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk membaca ayat yang panjang, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kita untuk membacanya dari ayat Al-Quran.
Apakah dengan kita mengulang-ulangnya misalnya sambil kita mentadaburi, maka diperbolehkan. Ya, dengan kita mengulang-ulangnya sambil mentadaburi, maka ini diperbolehkan. Ya, di antara para salaf dahulu, terkadang mereka mengulang-ulang satu ayat dengan begitu lama sambil mereka menangis, mentadaburi. Karena memang malam hari itu adalah waktunya yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi memang orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada waktu manusia dalam keadaan tidur, dan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Nah, jadi ini kalau kita mampu untuk membaca bacaan yang panjang, tafadhol. Tapi kalau tidak, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tetapi intinya, hendaknya bacaan di malam hari itu adalah bacaan yang bisa meresap ke dalam hati kita, yang dengannya kita mentadaburi. Karena lebih mudah bagi kita untuk mentadaburi bacaan-bacaan Al-Quran di tengahnya malam. Ya, wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum kepada Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir di kajian pada malam hari ini. Datangnya dari Umahat di Ranometo. Afan Ustaz, saya mau bertanya, kalau suami berbicara berlepas diri dari saya, apa ini termaksud ucapan cerai? Padahal suami sholat dan sering ikut kajian. Apakah ini dia belum menerima ilmu yang ia dapatkan? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Wallahu ta'ala alam, ucapan berlepas diri ini bukan kata-kata talak. Ya, saya berlepas diri darimu ini kan bisa memiliki banyak makna. Artinya bisa berlepas diri dari perbuatan yang engkau lakukan. Maka kata-kata yang seperti ini, yang di sana ada ihtimal, ada kemungkinan, mungkin saja ini yang dimaksud adalah cerai atau mungkin tidak, maka ini butuh tabayyun. Ya, dia tidak bisa langsung kita hukumi bahwasanya ini perkataan cerai, tetapi perkataan-perkataan yang mengandung dua makna seperti ini, maka hendaknya ditabayyun lagi kepada suaminya apa yang dia maksud dengan ungkapannya ini. Kalau memang yang dia maksud adalah cerai, maka itu adalah cerai. Tetapi kalau yang dia maksud adalah ungkapan yang lain, maka itu adalah ungkapan yang lain, bukan ungkapan perceraian. Kecuali kata-kata cerai yang secara jelas yang dia ungkapkan, saya cerai kau, atau kata-kata yang secara kebiasaan kita dipahami bahwasanya itu merupakan sindiran untuk sebuah perceraian. Seperti misalnya dia mengatakan, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Dan ini dipahami secara umum apabila seorang laki-laki mengucapkan seperti ini, itu maknanya adalah dia menceraikan istrinya, maka ini bisa jatuh talak. Tetapi kalau kata-kata selain itu, yang di sana ada ihtimal, ada kandungan makna, dia bisa bermakna bercerai ataupun yang lain, maka ini butuh tabayyun. Maka hendaknya kita tabayun kepada suami kita. Jangan langsung kita mengambil keputusan bahwasanya suamiku telah menceraikan saya, tetapi tabayunlah, tanyalah dia. Tetapi hendaknya ibu memiliki prasangka yang baik, karena terkadang memang pertengkaran sangat rawan untuk dipengaruhi oleh emosional dalam diri kita. Maka dalam kondisi itu tenangkan diri ibu, tunggu sampai keadaan mereda, sampai kondisi pikiran kita jernih, baru kemudian kita kembali membicarakan akan hal ini. Ya, karena sesungguhnya syaitan itu sangat berusaha untuk memisahkan antara seorang laki-laki dan wanita. Dan salah satu di antara pintu yang paling besar adalah pintu emosi, pintu amarah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nasihat dan saran saya adalah tenangkan diri ibu sampai ibu tenang dan suami ibu juga tenang. Kemudian bertanyalah kepada suami ibu apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Tetapi saya memiliki prasangka bahwa perkataan seperti ini bukan merupakan perkataan perceraian, tetapi ada baiknya ibu melakukan tabayun, tentunya setelah semua dalam keadaan jernih. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah membawakan kajiannya pada malam hari ini. Permohonan maaf kepada para pemirsa serta pendengar yang tidak sempat kami ajukan pertanyaan kepada Ustaz dikarenakan waktu yang terbatas. Dan kepada Ustaz, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu Ustaz. Baiklah, kepada pemirsa serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا مؤز تي في منكم
saluran televisi satelit Anda.